Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi di seri panduan aplikasi Rapot PAUD berbasis Excel PBA. Di langkah yang pertama, ini langkah awal yang Bapak Ibu harus lakukan setelah Bapak Ibu menerima aplikasinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Silahkan disimak sampai dengan tuntas, jangan di skip biar nanti tidak bingung. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita praktek ya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama ya Bapak Ibu, satu laptop itu cukup satu folder aplikasi. Jadi aplikasi ini nanti diekstrak di satu folder dan cukup satu saja. Jadi satu laptop cukup satu folder aplikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti silahkan download file yang saya kirim ya lewat WA, silahkan di download di laptop ya. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah di download, langkah berikutnya Bapak Ibu membuat folder ya, dia membuat folder di laptopnya, beri nama ya, terserah Bapak Ibu namanya apa, apakah misalnya Rapot PAUD Kuda Lumping misalnya atau apa ya, terserah. Yang penting nanti Bapak Ibu mudah untuk mencari aplikasinya, karena nanti pada saat Bapak Ibu menjalankan aplikasi ini harus membuka dulu ke foldernya dan menjalankan aplikasi dari foldernya. Kemudian Bapak Ibu setelah membuat folder ya, sudah diberi nama, kemudian sudah diberi nama, kemudian Bapak Ibu pastekan aplikasi yang di-download tadi ke dalam folder. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan diekstrak. Untuk proses ekstrak ini Bapak Ibu cukup satu kali saja ya, jangan diulang-ulang, karena kalau misalnya diulang-ulang nanti dia akan kembali lagi ke awal aplikasi. Jadi Bapak Ibu setelah membuat folder, pastikan aplikasinya di folder itu dan diekstrak ya. Mengekstraknya cukup satu kali saja. Nah, kemudian setelah diekstrak Bapak Ibu install font, kemudian unblock aplikasi dan silahkan jalankan aplikasi dari folder aplikasinya. Dan untuk menjalankan aplikasi ini Bapak Ibu ya, ini harus dari foldernya. Nah, tidak diperkenankan kalau misalnya kita biasanya kalau membuka Excel tuh ada riwayatnya ya, dibuka dari sana. Nah, jadi kalau mau menjalankan aplikasi silahkan jalankan dari dalam foldernya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu tidak diperkenankan membuat folder aplikasi lebih dari satu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ada lebih dari satu, khawatir Bapak Ibu bingung saat pengisian. Contoh, misalnya Bapak Ibu memiliki dua folder, folder pertama, folder kedua. Pada saat pengerjaan di folder pertama misal sudah menginput nama siswa, kemudian mau melanjutkan, yang dilanjutkan ternyata yang dibuka adalah folder kedua, masih kosong. Akhirnya bingung, kok kosong, kok tidak tersimpan, padahal Bapak Ibu membuka aplikasi yang berbeda foldernya. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan membuat folder aplikasi lebih dari satu. Jadi cukup satu saja, satu laptop, satu folder aplikasi, dan disitulah nanti Bapak Ibu menjalankan aplikasinya. Kemudian yang kedua, menjalankan aplikasi ya, dilarang Bapak Ibu menjalankan aplikasi dari WinRAR. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan aplikasinya dalam bentuk WinRAR, terus Bapak Ibu buka dan jalankan, itu tidak akan tersimpan nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengedit data. Jadi Bapak Ibu ikuti langkahnya, yaitu diekstrak dulu ya. Jadi baru setelah diekstrak baru dijalankan. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan membuka aplikasi dari Excel ya. Nah, jadi langsung dari foldernya baru dijalankan. Dan yang terakhir, dilarang menimpa file yang sedang atau sudah dikerjakan. Jadi Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu dia sudah menginput data siswa, sudah menginput nilai dan sebagainya, tiba-tiba Bapak Ibu mengekstrak lagi ya, maka ini yang dilarang. Kenapa? Nantinya hasil kerja Bapak Ibu akan hilang karena tertimpa oleh file yang baru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, cukup satu folder, satu laptop, dan cukup satu kali proses ekstrak ya, seperti itu. Nah, baik, biar lebih jelas Bapak Ibu langsung saja kita praktek. Silakan Bapak Ibu download aplikasi yang saya kirimkan melalui WA. Nanti bentuknya WinRAR seperti ini ya. Langkah berikutnya, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasinya, silahkan buat satu folder di laptop Bapak Ibu. Silahkan beri nama sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya, buat folder di sini, misalnya Rapot
misalnya PAUD Tok Dalang ya, dicontoh saja. Nah, berikutnya setelah dibuatkan folder seperti ini, Bapak Ibu masukkan, di copy, di paste di sini, atau langsung masukkan ke dalam folder si aplikasinya. Kita cut saja atau copy juga boleh, di cut, masukkan ke dalam folder ini. Oke ya. Nah, sudah. Sekarang aplikasi PAUD Tok Dalang sudah ada di folder e-raport Tok Dalang. Oke, ini sudah ada di dalam folder. Langkah berikutnya Bapak Ibu bisa mengekstrak, klik kanan seperti ini, kemudian pilih WinRAR, pilih extract here seperti ini. Oke, nah muncul ya foldernya. Nah, di sini nanti ini hasilnya, ini tadi data awal. Untuk menghindari Bapak Ibu lupa mengekstrak lagi setelah ada kerjaan yang Bapak Ibu kerjakan, kita hapus saja yang ini ya. Udah hapus saja. Nah, seperti ini. Nanti tinggallah hasilnya, yaitu yang folder ini. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengekstrak seperti ini, misalnya PAUD Tok Dalang, buka foldernya. Oke, di sini ada 3 file, ada aset, ada akun user. Nanti Bapak Ibu di sini user password Bapak Ibu yang saya buatkan ada di sini, kalaupun nanti lupa. Kemudian ada folder aset. Kita buka folder aset ya. Buka folder aset untuk menginstal font. Kemudian pilih struktur, pilih font. Nah, Bapak Ibu diklik saja, di sini ada font. Ada 2 font ya, ada font untuk barcode dan ada my icon. Di double klik saja untuk menginstalnya, kemudian klik install. Yes, ya. Kita tunggu. Nah, sudah selesai, kita tutup. Berikutnya kita tambah my icon, di double klik saja seperti ini, kemudian klik install dan yes. Oke ya. Beres. Nah, selesai dari sini Bapak Ibu, kita balik lagi ya ke folder ini. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya user password, nanti Bapak Ibu di sini ya. Dan ini aplikasinya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi, saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, saya lupa tadi menyampaikan. Di dalam folder aset ini ada yang namanya template ya Bapak Ibu, ini template siswa yang nanti berfungsi untuk menginput data siswa secara massal. Template ini tidak boleh di rename ya, harus seperti ini saja. Yang Bapak Ibu edit nanti cukup data siswanya saja. Oke, paham ya? Baik, kita balik lagi ke folder tadi. Nah, sekarang setelah kita menginstal tadi ya fontnya, my icon sama fontnya, kita jalankan aplikasinya, yaitu dengan cara kita membuka bloknya dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu klik kanan di aplikasi, kemudian pilih properties. Nah, pilih di sini ada read only, ada hidden, ada unblock. Nah, Bapak Ibu checklist di unblock ya. Kemudian pilih apply. Kalau sudah klik OK, baru Bapak Ibu silahkan jalankan aplikasinya seperti ini. Di double klik saja. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk menjalankan aplikasi ini Bapak Ibu harus membuka foldernya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti membuka dari Excel, khawatir Bapak Ibu pernah mengekstrak yang lain jadinya ketimpa-timpa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya menjalankan aplikasinya, silahkan buka foldernya ya. Buka foldernya, jalankan aplikasinya seperti tadi. Dan ini Bapak Ibu ya, ada aset, ada user, ini satu kesatuan, jadi jangan dipisahkan. Kalau Bapak Ibu mau membagikan, bagikanlah satu folder seperti ini ya, dibagikan silahkan ke rekan guru yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas di langkah yang kedua, yaitu cara login. Kemudian kita sampai dengan proses penginputan data periodik. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebelum saya tutup, kembali saya ingatkan bahwa satu laptop cukup satu folder aplikasi, dan untuk mengekstraknya cukup 1 kali saja ya. Langkahnya seperti tadi. Baik, demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.